Pada episode sebelumnya, kita udah membahas tentang ular yang aman untuk dipelihara atau dijadikan hewan peliharaan. Dan mungkin reptiler get boring dengan pembahasan mengenai hal itu. Min, gue pengen yang hardcore, yang berbahaya dan mematikan. So, di video kali ini kita sikat aja nih ya. Inilah dia 10 ular paling hardcore dan mematikan. Well, jangan lupa nih gebukin channel ini dengan cara like, subscribe, aktifkan notifikasinya, ramaikanlah wahai manusia. Anyway, katanya pihak YouTube mau memberlakukan kebijakan baru nih. Ya, menyoal tentang ini lumayan agak menyenangkan sih dengarnya. Yaitu soal 4000 jam tayang become 3000 jam tayang. Dan 1000 subscriber hanya menjadi 500 aja. Bolehlah, tetapi ini semacam titik aman pertama aja. Karena pada dasarnya tetap sih syarat awal harus terpenuhi untuk pengajuan. Nah cuy, nantinya kalau udah goal nih 500 subscriber dan 3000 jam tayang, akan ada hal bagus, diantaranya beberapa fitur seperti super thanks, join member, dan beberapa fitur lainnya akan aktif. Katanya sih gitu, gak yakin juga sih. Belum ke level itu juga kan. Nah sederhananya ya, sebuah channel akan bisa mulai menghasilkan dengan beberapa fitur tadi, namun belum dari iklan karena syarat awal harus tetap dipenuhi. Oke, kembali ke pembahasan. Di chart pertama ada inland taipan atau taipan pedalaman. Untuk bisa yang mampu disuntikan, ular ini mencapai 44 hingga 110 mg yang mampu membunuh 110 orang dewasa dan lebih sinting dari king cobra. Dosisnya kuat banget, sampai 50 kali lebih besar dari king cobra itu sendiri. Gak heran ular ini begitu ditakuti. Nah, bagi kalian yang suka berpetualang, hati-hati dengan ular ini, mengingat racunnya yang mematikan. Yang kedua ini jauh lebih sinting lagi reptiler. Bayangkan jika kalian terkena gigitan dead adder, waktu yang kalian punya hanya sekitar 6 jam aja. Dan jika dalam waktu 6 jam itu kalian gak melakukan apa-apa atau gak ditangani, kemungkinan besarnya adalah kematian. Reaksi bisanya sangat cepat, 6 horse aja, bayangkan. So apa yang bisa kalian lakukan jika tergigit ular ini? Ada Black Mamba. Tukang suntik satu ini mampu mengeluarkan racun sebanyak 100-120 mg. Reaksinya sangat cepat karena dalam waktu 45 menit aja, kurang dari 1 jam, korbannya akan mengalami lumpuh. Dan asal tahu saja nih, kalian cuma butuh 15 jam untuk sayonara, kecuali jika langsung ditangani. Untuk Black Mamba nggak perlu khawatir karena ular ini bukan pribumi, dia itu lemburnya ada di Afrika sana ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada yang memelihara ular ini lalu lepas lalu berkembang biak di kita. Astagfirullah ya. Jangan sampai, cukup ular tanah aja yang bikin masyarakat Banten kena mental. So gimana, apakah Black Mamba masih punya reputasi sebagai ular paling berbahaya di dunia? Silahkan komen.
korban ular tiger snake ini mencapai 40 hingga 60%. South-scaled viper. Ular jenis ini sering ditemukan di Afrika, Sri Lanka, Pakistan, dan India. Dalam satu kali gigitan, ular ini mampu menyuntikkan racun antara 12 sampai 18 mg, di mana 5 mg-nya mampu membunuh seorang manusia dewasa dalam waktu hanya 12 hingga 24 jam setelah gigitan. Dan jika tidak segera ditangani, maka kemungkinan kematian dari sang korban akan semakin besar. Reptiler, yang kita tahu Spider-Man itu si tukang loncat ya. Nah, ular kali ini juga dia bisa meloncat. Namanya adalah ular hijau ekor mira. Dan punya beberapa nama nih, yaitu ular bangkai laut atau green pit viper. Ular ini juga punya kerabat dekat, yaitu Malayan pit viper, yang bisa dibedakan dari warnanya yang agak merah kecoklatan. Sedangkan untuk green pit viper yaitu warnanya hijau dengan ujung ekor yang agak merah. Keduanya punya bentuk kepala yang agak segitiga dan badan yang kekar. Panjangnya rata-rata bisa mencapai 80 cm. Nah, karena ular ini dapat meloncat, maka berhati-hatilah guys, karena gigitannya bisa merusak jaringan dan menyebabkan pendarahan. Ular ini juga biasanya berada di ranting-ranting pohon, menyamarkan tubuhnya atau berkamuflase gitu, di balik hijaunya dedaunan. Nah, maka dari itu, ketika kalian berpetualang nih, mencari sesuatu atau something yang ada di hutan, ini cukup diwaspadai, karena ular ini juga bisanya bukan main-main. Buat kalian yang suka meludah sembarangan, maka perilaku kalian mirip sama ular ini. Satu peringatan biar nggak celaka nantinya, kobra jenis ini suka mengincar mata kalian. Mungkin titik ini dirasa paling lemah, karena jika biasanya mengenai mata, seseorang kemungkinan udah give up aja dan gak nyerang balik. Sangat berbahaya sekali reptiler. Bukan itu aja, si tukang ciprat ini mampu melontarkan bisanya sejauh 4 meter. Terkena kulit mungkin gak fatal amat, coba kalau mata, wah udah deathmatch pastinya ya. Untuk panjangnya sendiri bisa mencapai 4 meter. Dan info terakhir soal gigitan, bisanya mampu mempengaruhi sistem saraf.